بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa Wahyu TV yang saya hormatin, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Wahyu TV yang dirahmatin Allah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik semuanya bisa menyimak ulasan dari Wahyu TV. Oke, siaran rohani yang pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Kalau udah mendengar kata akhlakul karimah tidak asing lagi ya, saya percaya bagi pemirsa Wahyu TV, akhlakul karimah itu apa yang sebenarnya begitu. Akhlakul karimah lebih bisa dari segi bahasa atau dari segi kehidupan sehari-hari bisa mempunyai arti segala sesuatu yang terpuji di aspek apanya begitu. Jadi akhlakul karimah itu merupakan akhlak terpuji dari segi lisan kita, dari segi perbuatan kita yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Begitu para pemirsa Wahyu TV yang saya hormati, yang selalu dirahmatin Allah. Kalau dalam sebuah hadis beriwayat dari Ahmad berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbabi khasiatan hasanatan tamquha wa qalikinasa bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwalah kepada Allah. Jika kita berbuat yang tidak benar, maka engkau bersegeralah untuk memperbaiki perbuatan kita. Nah, di situ juga disebutkan untuk melakukan dengan menyegerakan. Jadi begitu kita melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak terpuji, langsung aja kita insya Allah langsung menyadarin untuk apa? Untuk segera bertobat. Dan bergaullah dengan teman yang bisa menjaga lisan dengan perbuatan kita. Yuk kita simak dulu, ada beberapa aspek para pemirsa, apa saja sih yang termasuk akhlak yang terpuji, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita senantiasa selalu bertalian hati kita dengan Allah. Berarti segala sesuatunya kalau bisa kita upayakan 24 jam seperti itu ya. Jadi kita selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada dalam hati kita. Itu merupakan akhlak yang pokok begitu. Nah, kemudian apa aja Ustazah yang bisa termasuk untuk akhlakul karimah yang berikutnya yang bisa mendorong hati kita tuh selalu bertalian dengan kebaikan. Kita selalu disiplin, kita selalu berbicara jujur, kita selalu memberi bantuan orang lain. Nah, insya Allah Bapak Ibu semuanya selalu melakukan hal itu, saya yakin, ya kan? Nah, kalau dari hadis riwayat Ahmad tadi itu, ya enggak, ittaqilah, maka bertakwalah begitu. Kalau seseorang yang bertakwa berarti apa Bapak Ibu? Selalu berpikiran yang berpositif gitu. Coba deh sekarang kita ngelihat fenomena yang terjadi di anak milenial sekarang. Jadi Bapak Ibu kita lihat coba. Akhlakul karimah yang perlu diterapkan untuk buah hati kita itu apa? Yang pertama, menghormatin orang tua. Menghormati orang tua itu adalah aspek yang sederhana kalau kita ngelihat, tapi memang emang harus kita lakukan. Kalau anak-anak kita kalau orang Jawa bilangnya tuh greteh gitu aja Bapak Ibu. Gimana ya anak-anak kita tuh akan mengenal menghormatin orang tua, menghargai yang lebih muda, sampai pun yang dalam aspek kehidupan yang sederhana adalah tersenyum.
Iya, senyum itu sudah merupakan akhlakul karimah loh, nggih kan Bapak Ibu? Ya, yuk. Para pemirsa televisi Wahyu TV yang dirahmatin oleh Allah. Jadi kalau contoh dari Rasulullah, kita selalu ya berusaha untuk mengikutinya. Mulai dari berkata dengan lemah lembut, berkata dengannya sopan. Ini kalau saya lihat dan fenomena yang bisa Bapak Ibu semuanya lihat udah jarang banget ya. Karena memang anak-anak sekarang itu juga ya zamannya sudah berbeda gitu. Nah, begitu dari Rasulullah itu kita mencontoh, mensuri toladan dari beliau, dari perkataan, dari tindak tanduk beliau, maka di dalam sekolah, di universitas, dari itu yang udah anak-anak dewasa nih Bapak Ibu, mulai dari TK itu pun sudah diterapin, SD, SMP, SMA. Untuk apa? Seperti di dalam bangku sekolah, kita juga mengenal sebagai pendidikan berkarakter. Nah, itu sebagai salah satu contoh untuk akhlakul karimah. Jadi ada seorang tokoh sih yang namanya Likona itu juga membidik anak-anak bagaimana sih cara orang tua untuk mendidik buah hati tercinta itu untuk mencapai akhlakul karimah. Jadi mulai mereka dikenalkan tentang kebaikan, knowing a goods, mulai dikenalkan untuk mencintai kebaikan, desiring sampai di tingkat yang doing, ya untuk melakukan. Jadi emang contoh dari Rasulullah zaman dulu aja sudah ada aja Bapak Ibu, kita tinggal mengembangkan aja. Emang kalau kita lihat begitu sulitnya sih untuk menerapkan yang namanya akhlakul karimah begitu. Dan kalau Bapak Ibu semua bersani di dalam surat Al-A'raf itu juga ada Jih, nanti kalau sudah sampai di rumah silakan dibuka di ayat 199. Itu juga ada di samping yang tadi dari hadis riwayat Ahmad bahwa jadilah Bapak Ibu tuh untuk mendidik sebagai akhlak yang terbaik gitu. Ya enggak sesuai dengan apa? Suruhlah mengerjakan yang makruf. Ya, makruf itu adalah kebaikan. Jika ya para pemirsa yang dirahmatin Allah. Oke. Sekarang kita tegaskan begitu untuk anak-anak, untuk buah hati kita. Bagaimana gitu? Bagaimana cara penerapan kita? Bagaimana cara kita bisa sampai anak-anak kita itu mengerjakan di tingkat yang melakukan sebagai doing yang udah saya ulaskan tadi itu. Ya, dengan cara apa? Bapak Ibu kita termasuk saya sebagai orang tua ya adalah gimana yang kita lakukan? Ya, kita memberi contoh kepada buah hati kita. Memberi contoh untuk anak-anak kita. Memberi contoh seperti apa? Yang pertama adalah kalau mulai dari kata lemah lembut, berkataan yang sopan, menghargai yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Ini contoh yang sebenarnya itu udah mulai agak langka gitu, tapi alhamdulillah dari beberapa takmir masjid yang ada remajanya di situ Bapak Ibu, kita sudah mulai yang namanya untuk memulai akhlakul karimah. Seperti apa? Iya, contohnya apa Bapak Ibu? Iya, dermawan. Nah, bahwa kita termasuk saya nih khususnya untuk memulai mengerti sih gimana ya istilahnya kita dari diri kita dulu Bapak Ibu yang dari orang tua mencontohkan anak-anak kita untuk melakukan dermawan itu lebih condong ke kita mengasihin kepada orang lain dengan apa? Senyum aja sudah termasuk ya. Iya, kalau kita udah pernah mendengar senyummu itu sedekahmu begitu kan. Udah pernah mendengar ya Bapak Ibu. Jadi senyum itu sudah merupakan sedekah. Kalau kita bisa lebih menghargai arti dan bisa melakukan kedermawanan, kita menyadarkan buah-buah hati kita. Oh, dermawan itu akan gimana mempunyai efek gimana? Ya, dermawan itu bahwa harta yang kita kasih ke orang lain
harta itu tidak akan berkurang, akan selalu menambah. Jadi ada beberapa manfaat dari kedermawanan kita, nanti kita salurkan ke anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, gimana cara kita itu untuk harta kita yang lebih, kita kalau nggak punya harta lebih gimana Ustazah? Yang namanya dermawan itu iya dong, kita punya nggak punya harus ngasih, namanya sedekah. Dermawan itu kan jiwanya jiwanya itu jiwa dermawan. Bahkan akan mendapat jaminan surga dari Allah. Yang jelas pahalanya itu akan berlipat ganda. Terus yang ini nih, untuk memadamkan dosa-dosa kita atau perbuatan kita yang kita lakukan begitu nggih. Ya, para pemirsa Wahyu TV yang dirahmatin Allah, jadi ada beberapa baik dari lisan atau perbuatan dari Rasulullah yang selalu dicontohkan kepada kita. Perkataan jujur itu juga penting ya, karena anak-anak kita itu dalam saat ini menghadapin online kita menghadapin daring, tidak luring lagi. Nah itu kejujuran, ya prestasi itu penting, tapi kejujuran itu yang the mains yang harus diutamakan. Maka sebenarnya mulai dari kasih senyum, sopan santun, yang sekarang ini gimana? Iya sudah tercontohin waktu zaman Rasulullah. Jadi ya Bapak Ibu, dari hadis riwayat Ahmad dari surat Al-A'raf yang ayat 199 tadi, itu salah satu dan salah duanya. Jadi sebagai foundation untuk pedoman kita memang sudah ada pakemnya, bahwa akhlakul karimah itu harus kita terapkan. Diterapkan di mana? Diterapkan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, bisa menjadi manusia yang lebih baik. Begitu ya. Marilah para pemirsa Wahyu TV yang dirahmatin Allah, untuk mengukur akhlakul karimah kita. Apakah kita menilai atau biar dinilai sama orang lain? Oh tidak. Jadi mulai dari yang udah saya aturkan tadi, senantiasa hati kita tuh selalu bertautan dengan Allah. Nah begitu menjaga sholat kita, otomatis gimana Bapak Ibu? Iya, akhlakul karimah itu selalu akan mengikutin. Dari cara kita berbicara, dari cara kita tindak tanduk. Makanya orang Jawa itu selalu mengatakan tentang apa Bapak Ibu? Iya, tentang tata krama. Nah itu sama, kan? Jadi kalau tata krama itu lebih menuju ke kesopan santun, sama jadi yang dicontohkan sama Rasulullah sama yang sekarang itu sama, kan? Ya, marilah Bapak Ibu, akhlakul karimah meskipun sulit tetap kita usahakan. Diusahakan kalau bisa 1 kali 24 jam. Jadi terus dan sampai menuju ke suatu progres. Menuju kebaikan untuk menanamkan jiwa akhlakul karimah kepada putra-putri kita, mulai dari mencintai, mulai dari mengerti sampai untuk melakukan. Begitu Ya, saya ulang kembali Bapak Ibu, para pemirsa Wahyu TV yang dirahmatin Allah. Jadi ulasan saya tadi ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa akhlakul karimah itu sudah sejak dari zaman Rasulullah sampai sekarang sudah diterapkan. Seperti apa saja? Mulai dari bertalian dengan Allah, berkata jujur, berkata benar, sopan santun, saling menghargai, saling menghormatin. Jangan lupa Bapak Ibu, tersenyum itu adalah merupakan sedekah dan akhlakul karimah yang cukup luar biasa. Begitu Bapak Ibu, kita cukupin sampai di sini aja dulu siaran rohani kita. Insya Allah di lain kesempatan
kita bisa berjumpa lagi, kita bisa join lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau salah itu datangnya dari saya, kebenaran insya Allah datangnya dari Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ketemu di lain waktu dengan pembahasan kita yang berbeda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.